Halo anak-anak ibu, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Oke, jadi seperti minggu yang lalu Ibu sudah jelaskan bahwa dalam sebuah paragraf itu dibangun oleh dua gagasan. Yang pertama adalah gagasan umum, yang kedua disebut dengan gagasan penjelas. Jadi apa itu gagasan umum? Kalau kamu perhatikan buku kamu disebut gagasan umum, disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok, merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ya, itulah utamanya, dasar pengembangan suatu paragraf itu. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan adanya gagasan utama tadi. Oke. Selanjutnya, kalau kamu perhatikan pada buku kamu halaman 68, di sini ada tabel. Sudah, tabel. Artinya gagasan dalam teks dibentuk oleh dua gagasan. Yang pertama dia gagasan umum, yang kedua gagasan penjelas. Oke, kalau gagasan umum itu dia intinya itu ada satu kalimat dalam satu paragraf. Sedangkan yang sebagai penjelas ada lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Sebagai contoh, kalau kamu perhatikan buku kamu contoh. Ya, ini contohnya ya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Oke, jadi di sini dinyatakan bahwa di dalam sebuah teks ini yang menjadi gagasan utama tadi adalah kalimat yang pertama. Kenapa kalimat yang pertama? Karena kalimat pertama inilah intinya. Ya, kebiasaan masyarakat katanya yang menyebabkan adanya banjir. Kebiasaan seperti apa? Ya. Yang pertama, secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Itulah kebiasaannya, membuang kertas. Baru ada lagi ini orang yang merokok membuang puntung rokoknya. Kemudian terjadilah kemacetan atau penyumbatan pada saluran air yang menyebabkan terjadinya banjir. Itu dia. Jadi penjelasan pada topik ini dijelaskan dia pada halaman 69. Itu dia ya. Seperti yang Ibu katakan, inilah gagasan utamanya. Gagasan utamanya itu satu, sedangkan gagasan penjelasnya ada 3 kalimat. Itu dia nak ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pula paragraf-paragraf di bawah ini. Oke, kalau kamu perhatikan paragraf nomor 1, ditentukan dia. Yang mana dia gagasan utamanya sudah ditentukan. Jadi kalimat yang ditentukan itu menjadi kalimat gagasan utama, berarti yang lainnya adalah kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Nomor 2 pun demikian. Jadi sudah ditentukan. Selanjutnya ya ada lagi nomor 3, 4, 5. Jadi tinggal kamu pahami kenapa itu menjadi gagasan utama. Ingat, gagasan utama itu adalah inti dari sebuah paragraf, yaitu dasar dikembangkannya sebuah paragraf. Itulah dasarnya, itulah topiknya. Itu dia enak ya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, kalau tadi
kamu sudah membahas mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Oke, ini sudah Ibu singgung pada pembelajaran sebelumnya, tetapi kita pelajari secara singkat lagi sekarang. Oke, ada yang pertama jenis paragraf deduktif. Apa itu deduktif? Ya, penjelasannya adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Ya, contohnya ini dia. Oke, berarti kalimat pertama adalah merupakan gagasan utama, lalu diikuti oleh gagasan penjelas, yaitu kalimat 2 dan seterusnya. Yang kedua, jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Ya, ini yang kedua. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf. Berarti kebalikan dari paragraf deduktif. Jadi kalimat 1, kalimat 2, kalimat ketiga merupakan gagasan penjelas. Sedangkan kalimat keempat merupakan gagasan utama. Itu dia. Yang terakhir jenisnya adalah paragraf campuran. Jadi kalau tadi paragraf deduktif gagasan utamanya di awal, paragraf induktif gagasan utamanya berada di akhir. Kali ini paragraf campuran gagasan utamanya itu berada di awal dan di akhir paragraf. Oke, sebagai contoh kalau kamu perhatikan, inilah dia kalimat pertama merupakan gagasan utama, baru ditegaskan kembali. Gagasan utamanya itu di paragraf terakhir. Oke, jadi gampang ya anak ya untuk menentukan yang mana dia gagasan utama, mana dia gagasan penjelas. Oke, sebagai tugas di rumah silakan anak-anak Ibu buka bukunya halaman 74, kerjakan kegiatan 3.4. Ya, cuma nomor 1 dan 2. Jadi gampang ya nak ya. Ada contohnya sudah dalam buku. Baru kamu pahami contohnya. Setelah itu kamu kerjakan penugasan ini. Oke, sampai di sini materi kita anak-anak Ibu. Silahkan kamu kerjakan tugasnya. Dan kalau sudah selesai silahkan dikumpul. Bye-bye anak Ibu.